Ya, baik. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Sekarang kita akan belajar tentang perhitungan kelayakan investasi. Perhitungan kelayakan investasi di sini diukur dengan NPV dan IRR ya. Jadi yang akan kita hitung itu NPV dan IRR. Terus saya akan tambahkan juga dengan perhitungan profitability index sama average investment ya. Di sini sudah disediakan ya lembar kerjanya, itu aliran kas ya. Jadi kita nanti masukkan aja rumus-rumus yang akan saya pandu ya, seperti itu. Sini kita mulai dari sheet G6 ya, atau laba setelah pajak. Untuk tahun ke nolnya di sini nilainya 0. Lalu untuk tahun pertama kita masukkan ya, di sini 300.000. Lalu kita sini ya. Lalu kita geser ke bawah sampai tahun kelima. Begitupun juga yang nilai penyusutan, untuk nilai penyusutannya juga sama, nilainya 0 untuk yang tahun ke 0 ya. Terus tahun pertama kita masukkan rumusnya. Ya, di sini kita perhatikan sama-sama rumusnya ya, silakan diikuti penjabaran secara detailnya untuk nilai penyusutan pada tahun pertama. Ya baik, kalau sudah langsung di-enter saja ya. Setelah itu baru kita geser ke bawah sampai ke tahun kelima, seperti itu. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah kita bergeser ke nilai sisa aset. Untuk tahun yang ke nol ya, juga kita tulis 0 ya, karena belum ada nilainya. Baru kita masuk ke sheet I7 atau tahun ke pertama ya.
Ya, kalau sudah kita enter aja. Ya, coba ditengok sama-sama. Nah, kalau sudah, langsung di enter, terus kita geser sampai ke tahun kelima ya, seperti itu. Nah, sudah ya. Nah, ya, kalau sudah, hasilnya kalau sudah sama ya sudah ya. Berarti sudah benar. Langsung kita masuk ke aliran kas untuk tahun yang ke-0 di sheet J6 ya. Ya, seperti ini rumusnya. Setelah itu kita enter ya sama-sama. Hasilnya -1 miliar ya di situ. Setelah itu kita masuk ke sheet yang J7 ya. Kita masukkan saja rumusnya. Ya, seperti ini rumusnya ya. Ya, kalau sudah kita enter sama-sama ya. Kalau sudah selesai, kita enter sama-sama. 1, 2, 3. Nah, hasilnya sebesar 500 juta. Terus kita geser sampai ke tahun kelima. Ya, kalau sudah, ini kalau dijumlahkan ya nanti hasilnya juga 1 miliar ya. Nah, sekarang kita masuk ke hasil perhitungan NPV ya. Di sheet berapa itu? H12 ya. Kita geser di H12. Kita masukkan rumus NPV. Ya, seperti ini rumusnya. Bisa diikuti ya. Nah, kalau sudah kita enter. Ya, ini hasilnya sebesar 304 juta sekian ya. Nah, ini saya ulangi lagi supaya nggak lupa rumusnya. Nah, di sini kita memasukkan ya aliran kas dengan apa tingkat suku bunga ya. Ya, kalau sudah kita lanjut ke nilai profitability index ya. Ke apa yang bawahnya ya di sheet berapa itu H13. Nah, kita masukkan saja rumusnya. Nah, kalau sudah kita enter ya. Nah, di sini hasilnya sebesar 1,3. Ya, saya ulangi ya supaya enggak lupa. Jadi kalau kita mencari nilai profitability index ya kita harus tahu juga hasil perhitungan NPV ya. Kan di situ kan kita harus menambahkan
aliran kasnya itu tahun ke nol dengan hasil perhitungan NPV ya. Kalau hasil perhitungan NPV-nya nggak diketahui ya nggak bisa ngitungnya seperti itu. Nah, kalau sudah kita enter ya, sudah ya. Setelah itu untuk usulan nilai investasi ya, itu yang NPV ya. Kita masukkan rumusnya. Ya, seperti ini ya. Jadi kita bandingkan nilai hasil perhitungan NPV dengan persyaratan kelayakan ya. Kita enter aja. Nah, hasilnya layak ya. Berarti di situ untuk usulan investasi NPV-nya layak. Untuk yang nilai profitability index itu juga sama ya rumusnya. Nah, ternyata hasilnya layak ya. Di logikanya di sini kita lihat kalau misalnya nilai profitability indeksnya itu lebih besar dari persyaratan kelayakannya ya artinya eh, usulan investasinya ini layak untuk dilanjutkan seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya di situ profitability indeksnya ternyata nilainya ternyata misalnya 1,1 gitu ya. 1,1 kan lebih rendah dari 1,3. Ya berarti tidak layak. Secara logikanya seperti itu. Terus untuk yang hasil perhitungan NPV juga sama kalau nilainya positif berarti usulan investasinya bisa dilanjutkan seperti itu. Kalau misalnya negatif ya berarti investasinya tidak perlu dilanjutkan ya karena nanti eh, menjadi tidak efisien, anggarannya menjadi membengkak seperti itu kira-kira ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan IRR. Kita mulai dari sheet G23 ya. Kita masukkan aja. Untuk tahun ke nolnya nilainya 0 ya. Untuk tahun pertama kita enter aja. Terus kita geser ke bawah. Sebenarnya ini sama sih seperti yang atas ini ya, cuma kita harus mengulang-ulang supaya nanti terlatih ya kayak gitu. Ini 0 ya untuk yang penyusutannya. Untuk yang tahun ke 0 terus kita masukkan lagi rumus if-nya ya di sheet A24.
Ya, seperti ini caranya. Kita langsung enter saja. Ya, maaf ini. Lupa memasukkan dolarnya ya, sebentar. Ya, ya ini rumusnya ya. Diperhatikan. Nah, setelah itu kita enter ya. Kita enter. Terus nanti digeser ke bawah. Seperti ini ya. Nah, di hasilnya nanti akan sama juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, nilai sisa aset. Ini hasilnya 0. Terus kita masukkan rumusnya ya. Ya, rumusnya seperti ini. Silakan diperhatikan dulu ya untuk rumusnya. Ya, kalau sudah di enter ya. Kalau sudah di enter, terus digeser ke bawah. Ya, seperti ini. Ya. Ya, kalau sudah kita langsung lanjut ke yang aliran kas ya. Di sheet berapa ini? C23 ya. Ya, seperti ini. Kita enter. Minus 1 miliar ya. Nah, kita masukkan yang tahun pertama untuk aliran kas. Ya, seperti ini rumusnya ya. Kalau sudah langsung di enter ya. Ya, kita hitung aja 1, 2, 3, langsung enter ya. Ya, seperti ini ya. Sebenarnya ini sama kayak di atas ini ya, sebenarnya sama aja. Cuma ya untuk latihan ya kita harus tahu letak-letak apa
Seatnya di mana itu harus tahu. Nah, sekarang kita langsung ke perhitungan IRR ya. Kita masukkan rumusnya di sheet H29 ya. Ya, kita ulangi lagi. Nah, ini rumusnya. IRR di sini kita hitung aliran kas total dengan masa manfaat ya atau dari proyek tersebut ya sebesar berapa itu 5 tahun ya untuk masa manfaatnya. Di sini kan setahun 0 sampai tahun kelima berarti kan 5 tahun lah untuk pengerjaan proyeknya seperti itu. Kita enter, ternyata hasilnya 30% ya. Nah, kalau sudah kita hitung nilai ARR ya. Ya, seperti ini rumusnya ya. Silakan diperhatikan dulu supaya enggak salah perhitungan ya. Ya, baik kalau sudah langsung kita enter sama-sama ya. Kita enter sama-sama 1, 2, 3. Ya, seperti ini ya. Hasilnya ternyata 11,25 ya. Kita cermati sama-sama supaya enggak lupa rumusnya. Ya, kalau sudah kita lanjut ke usulan investasi apakah IRR dan AR-nya layak atau tidak ya. Di situ persyaratan kelayakannya berapa itu? 25% ya. Kita langsung masukkan aja rumusnya ya. Ya, seperti ini rumusnya ya. Kalau sudah kita enter aja. Nah, ternyata layak ya. Logikanya di sini kan hasil perhitungan IRR-nya kan 30%, sedangkan persyaratan kelayakannya 25%. Artinya 30% lebih besar dari 25%. Berarti proyeknya ini layak atau bisa dilanjutkan ya atau bisa diterima ya seperti itu. Kalau misalnya di situ hasil perhitungan IRR-nya ternyata lebih rendah dari 25% ya berarti dapat dikatakan bahwa tidak layak ya seperti itu. Untuk yang ARR-nya juga sama ya, tuh rumusnya.
Ya, seperti ini rumusnya. Sama seperti perhitungan IRR, cuma tinggal ganti sheet aja ya. Kalau tadi kan sheetnya H29, ini pindah ke H30 ya. Kayaknya kalau sudah sering latihan ya juga saya kira lebih mudah lah untuk mengerjakan latihan-latihan perhitungan ya. Nah, di sini ternyata perhitungannya tidak layak ya. Karena di situ ternyata nilainya sebesar 11 ya, 11,25. Berarti kan persyaratan kelayakannya ini lebih besar dari perhitungan ARR. Jadi tidak apa-apa ya. Baik, kalau sudah saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Selamat malam.